Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, status sosial sangat mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya. Di satu sisi, hal tersebut mengandung unsur yang sangat positif, karena dengannya identitas diri seseorang dapat dikenal. Namun di sisi lain, hal itu menjadi senjata dalam tindakan mendiskriminasi orang lain. Status sosial ini pun kadang tampil sebagai pemilah, sehingga akhirnya bermuara pada tindakan memilih atau memprioritaskan pihak yang dianggap lebih penting, dan berpaling hingga mengalienasi orang yang berstatus rendah. Bahkan lebih ekstrim, fenomena yang tak jarang terjadi, bahwa martabat seseorang disejajarkan dengan statusnya. Status sosial layaknya sebuah unsur pemudar nilai esensial dari manusia, yakni kesetaraan sebagai makhluk yang secitra dengan Sang Penciptanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, konsep serupa pun tercatat pada zaman Yesus dan para muridnya. Dengan latar belakang lingkungan yang demikian, yang mana status sosial menjadi sangat penting, maka anak-anak Zebedeus pun memiliki intensi serupa, yakni mengikuti Yesus agar pada saatnya status sosial mereka menjadi berubah atau naik level.
Permintaan untuk duduk di sisi kiri dan kanan Yesus pada akhirnya direspon oleh Yesus dengan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Hal serupa bahkan sering terjadi hingga era kita. Hasrat untuk memiliki atau memperoleh status yang tinggi membuat orang lupa diri. Orang menjadi tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu tentang apa yang sesungguhnya ia inginkan. Bagi orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus atau kaum Kristiani, bila memperoleh hasrat yang tinggi untuk mencapai status sosial yang tinggi, akan dengan sendirinya mereduksi nilai kepengikutannya akan Kristus. Sebab ia akan tersesat pada hasratnya itu hingga akhirnya ia kehilangan orientasinya sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di bagian akhir Injil tadi menyebutkan bahwa Yesus membuat suatu prinsip baru. Ia mengajar suatu paham baru, meski itu terkesan paradoks. Ajaran itu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan para muridnya. Di sini Yesus merekonstruksi paradigma berpikir mereka, terlebih khusus konsep mereka mengenai status sosial itu. Yesus menyebutkan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu." Dari kalimat tersebut dapat kita lihat bahwa pada dasarnya bukanlah model hidup yang kemudian dijadikan modal untuk memegahkan diri. Unsur terpenting yang menjadi prioritas kita sebagai pengikut Kristus bukan persoalan siapa kita, melainkan bagaimana kita. Artinya, cara berada kita dalam lingkungan di mana kita hidup, itulah yang terpenting. Bagaimana kita dituntut untuk mampu melayani sesama dengan berpijak pada prinsip Kristus, yakni bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, atau kita mampu bersikap altruistik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kiranya teladan Yesus ini menjadi pegangan bagi kita. Berkenaan dengan itu, di masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini menjadi momen yang tepat untuk kita renungkan tentang perjalanan hidup kita. Masa retret agung ini adalah saat bagi kita untuk melihat apa yang menjadi prioritas kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita renungkan.